Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 21 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Saya mengajak kita semua, mari mengambil Alkitabnya. Dan nanti kita akan membacanya secara bersama-sama. Kita akan mulai dengan ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau kurniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Selah, sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripada-Mu, Engkau memberikan kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Keagungan dan semarak telah Kau kurniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu. Tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci Engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas-Mu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busur-Mu, Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 21 hari ini yang kita baca dan renungkan bersama adalah Mazmur ucapan syukur raja setelah pertempuran. Raja Daud berbicara untuk dirinya sendiri, mengakui bahwa sukacitanya adalah dalam kekuatan Allah dan keselamatannya, dan bukan dalam kekuatan atau keberhasilan pasukannya. Kemudian raja juga memerintahkan rakyatnya untuk bersukacita bersamanya dan memberikan kepada Allah segala kemuliaan atas kemenangan yang telah diperolehnya. Mereka memuji Allah atas segala sesuatu yang menjadi dasar sukacita raja mereka. Oleh sebab itu, Daud dan rakyatnya memuji Allah karena berkat kebaikan Allah, dan bukan karena jasa-jasa mereka. Dan kemudian dalam pasal 8 ayat yang ke-7 sampai 14, kita dapat melihat bahwa Raja Daud setelah mengajarkan umatnya untuk melihat ke belakang dengan sukacita dan pujian apa yang telah Allah lakukan
baginya dan bagi mereka. Di sini Daud mengajarkan mereka untuk melihat ke depan dengan iman, dengan pengharapan, dan dengan doa tentang apa yang akan Allah lakukan bagi mereka. Oleh sebab itu, mereka yakin akan stabilitas kerajaan Daud melalui belas kasihan yang maha tinggi, dan bukan karena jasa atau kekuatannya sendiri. Ia tidak akan goyah dan tidak akan digoyahkan. Keadaannya yang makmur tidak akan terganggu. Iman dan pengharapannya kepada Allah yang menjadi sandaran jiwanya tidak akan goyah. Belas kasihan dari yang maha tinggi sudah cukup untuk menjamin kebahagiaan mereka. Dan oleh karena itu, kepercayaan mereka kepada belas kasihan itu seharusnya cukup untuk membungkam semua ketakutan-ketakutan mereka untuk masa depan. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita belajar dari Mazmur Daud untuk bersyukur dalam segala hal, apapun itu, baik yang belum ataupun yang sudah kita kerjakan dan sudah dijawab hari ini. Segala keberhasilan dari semua usaha kita hari ini, Mazmur Daud mengajarkan kepada kita, itu semua karena pemberian Allah, bukan karena semua jasa-jasa kita ataupun karena kehebatan kita. Oleh sebab itu, kalau kita sudah sampai di titik ini dengan semua keberhasilan yang sudah kita capai hari ini, Mazmur Daud mengingatkan kita bahwa untuk melihat ke belakang dengan penuh sukacita dan pujian atas apa yang telah Allah lakukan untuk semua perkara-perkara yang sudah kita kerjakan. Dan kemudian melihat ke depan dengan iman, pengharapan, dan doa tentang apa yang akan Allah lakukan bagi kita. Maka dari itu, kita diajak untuk jangan pernah takut untuk menghadapi apapun saat ini dan yang akan datang. Karena iman dan harapan yang kita taruh di dalam Allah tidak akan pernah goyah. Inilah yang menjadi kekuatan dan kebahagiaan bagi kita orang percaya kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui Mazmur Daud hari ini kami belajar untuk bersyukur melihat ke belakang untuk semua keberhasilan yang sampai di titik ini kami sudah lewati, bahwa itu semua karena Allah yang melakukannya bagi kami. Kami juga bersyukur untuk hari ini dan yang akan datang kami hadapi. Kami belajar untuk tidak takut karena kami belajar untuk menaruh iman dan harapan apapun yang akan terjadi ke depan. Kami percaya Allah lah yang akan menopang, Allah lah yang akan menjadi kekuatan, Allah lah yang akan menjadi kebahagiaan kami, yang menyelesaikan sama seperti di masa-masa yang sudah kami lewati di masa lalu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kaki kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetap teruslah percaya, tetap teruslah berdoa, dan tetap teruslah bersyukur.